Kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan karena kaum muslimin terus mendapatkan tantangan dan serangan hingga pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka semakin membenci ajaran Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah secara berangsur-angsur. Dan Rasulullah memutuskan untuk berangkat terakhir bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam suasana berbeda, pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Syafar tahun ke-14 kenabian, akan dilakukan pertemuan paling kritis dalam sejarah Islam. Para pembesar kaum kafir Quraisy berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa untuk merencanakan sesuatu hal demi mempertahankan agama nenek moyangnya. Nama-nama yang hadir dalam pertemuan ini adalah Abu Jahal bin Hisham mewakili kabilah Bani Mansur, Subair bin Mutim mewakili kabilah Bani Naufal, Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abdusam, Abdul Uzza atau Abu Lahab, serta perwakilan lainnya dari Bani Abdur Dar, Bani Syam, dan Bani Jum'ah. Sidang parlemen oleh pemuka kaum kafir Quraisy dimulai. Wahai Abu Jahal, bagaimana ini Muhammad? Ya, mau bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan. Kita sudah fitnah dia. Kita juga sudah caci maki dia tiap hari. Kita sering melempari kotoran onta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar dan masih saja mempertahankan keimanannya. Ya, kau benar. Sekarang ini sahabatnya berangsur-angsur sudah hijrah ke kota Madinah karena telah menerima berbagai penyiksaan dari kita. Dan ini pertanda bahwa Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, pasti kita akan kalah. Bagaimana jika kita usir Muhammad dari Mekah? Terserah dia mau pergi kemana. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi mempedulikan urusannya. Barulah kita bisa mengembalikan kondisi Mekah seperti sedia kala. Menurut pengalamanku, hal ini bukan pendapat yang tepat. Apakah kalian lupa tentang kehebatan Muhammad dalam berkata-kata? Ketika Muhammad singgah di satu perkampungan dan berbicara dengan orang-orang di sana, dengan mudah orang-orang akan berpihak kepadanya. Benar juga yang dikatakan oleh tetua ini. Apakah ada pendapat lain? Silahkan bicara. Kita kurung Muhammad di jeruji besi agar dia tidak dapat bertemu dengan orang-orang. Biarkan saja sampai dia membusuk di dalamnya. Jangan demikian, ini juga bukan pendapat yang tepat. Apabila Muhammad dikurung, masalahnya akan berpindah ke sahabat dan para pengikutnya. Bahkan mereka akan bersatu menyerang kalian dan membebaskan Muhammad. Ya, benar. Begini saja, aku punya ide brilian yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian. Apa itu, wahai Abu Jahal? Ya sudah, kita bunuh saja Muhammad langsung. Ya, soal bunuh sih gampang. Tapi kan Muhammad tidak keluar dari batu. Dia juga punya keluarga, sanak family, dan handai tolak. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana? Gampang,
Kita kan punya banyak suku. Tiap-tiap suku kan punya juara tukang pukul. Sewa saja tiap suku. Ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad. Bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Pasti mereka akan kesulitan untuk menuntut balas. Bagaimana? Setuju? Ya, kami setuju. Ya sudah kalau begitu. Lalu, kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Gak usah buang-buang waktu. Besok malam kita bunuh Muhammad. Baik, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini ingat baik-baik. Ini adalah rahasia. Siapa yang berani membocorkan rahasia ini dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti akan dijatuhi hukuman mati. Jaga rahasia baik-baik. Sanggup? Sanggup. Semua orang pulang ke rumah masing-masing. Dengan tidak sengaja, seseorang yang ikut rapat bercerita kepada istrinya tentang rencana pembunuhan Muhammad. Lalu sang istri tersebut bercerita kepada tetangganya hingga akhirnya berita tersebut bocor. Sehingga pada pagi harinya sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Dalam situasi yang berbeda, di rumah Rasulullah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa ia harus segera berhijrah ke Madinah. Menerima perintah tersebut, siang harinya Rasulullah mendatangi Abu Bakar sambil menutupi wajah beliau. Sebuah kebiasaan yang jarang sekali beliau lakukan karena beliau perlu berhati-hati agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk hijrah. Aku ingin engkau menemaniku untuk hijrah ke Madinah. Dengan senang hati, saya siap menemani engkau ya Rasul. Sungguh, saya terharu bisa menerima amanah besar ini. Selain Abu Bakar, Rasulullah juga menemui Ali bin Abi Thalib. Rasulullah meminta Ali untuk menggantikan dirinya dengan cara tidur di tempat tidurnya untuk mengelabui musuh. Wahai Ali, malam nanti tidurlah di ranjangku. Pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira dalam selimut itu adalah aku. Baik ya Rasul, saya akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai kekasih Allah. Suatu kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Pada malam harinya, para pemuda pilihan dari kabilah-kabilah Quraisy berangkat menuju rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu, di dalam rumah Rasulullah SAW terdapat Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar hendak keluar dari rumahnya, ternyata tanpa ia sadari, rumahnya telah dikepung oleh para pemuda kaum musyrikin. Mereka datang lebih awal untuk mengawasi setiap pergerakan yang terjadi.
Rasulullah sempat merasa bimbang untuk keluar atau tidak dari rumahnya ketika melihat segerombolan kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Lalu turun ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang dinding pula, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaburkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar, Saya ya Rasul. mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, kemari. Saya ya Rasul. Kamu gantikan saya tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. dengan segera Rasul pergi dari rumahnya sambil membaca surat Yasin ayat 9. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Keajaiban telah terjadi saat itu. Walaupun para pemuda dengan sigap dan selalu siaga menjaga rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun berkat kebesaran Allah, mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Setelah beberapa lama kemudian, warna langit mulai berubah, pertanda waktu subuh sebentar lagi tiba. Seorang kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sedang kalian tunggu? Hah? Sudah pagi? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Hah, apa ini di kepalaku? Tanah. Pasti Muhammad yang menaburkan tanah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Ayo kita periksa rumahnya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengecek ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak kamar beliau. Lihat di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Kita langsung bunuh saja dia. Hei, jangan suka balas. Buka dulu selimutnya. Coba aku lihat. Kenapa bisa kau yang tidur di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana
Bagaimana Rasulullah? Sial. Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi kaum musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, Ali terus berusaha tenang. Ia rela menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sebagian pemuda tampak kesal dan marah melihat kenyataan bahwa Rasulullah telah pergi dari rumahnya tanpa jejak. Para pemuda Quraisy lainnya merasa kalah sebelum berperang. Sesuai dengan rencana, Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung berhijrah, namun singgah di suatu tempat, baru kemudian menuju Madinah untuk mengelabui kaum musyrikin. Rasul dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Bukit Sur, di mana di puncak Bukit Sur terdapat gua berbentuk batu berongga seperti perahu karang. Di dalam gua Sur inilah Rasulullah dan Abu Bakar akan bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin selama 3 hari. Sesampainya di mulut gua, Abu Bakar memperingatkan Rasulullah. Tunggu dulu ya Rasul, biar saya yang memeriksanya terlebih dahulu. Takut ada binatang buas di dalamnya. Sehingga jika saya mati, yang sedih hanya keluarga saya. Tapi kalau engkau yang mati ya Rasul, seluruh semesta alam berduka. Dengan segera, Abu Bakar masuk ke dalam gua dan memeriksa keadaan di dalamnya. Ia membersihkan batu-batu dan memindahkan binatang-binatang liar yang dianggap berbahaya. Ketika dirasa cukup aman, ia segera mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Karena perjalanan yang melelahkan, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar terus terjaga karena ia tidak ingin bahaya datang dan merenggut nyawa Rasulullah hanya kelelahannya. Meski sangat lelah, Abu Bakar tetap memaksakan matanya terbuka. Ia pun mengawasi keadaan sekitar sampai ia melihat sebuah lubang yang terdapat ular di dalamnya. Khawatir ular itu keluar, Abu Bakar lalu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Karena merasa terganggu, seketika itu juga ular berbisa menggigit pergelangan kakinya. Meski kesakitan, Abu Bakar tetap tidak bergerak sedikit pun. Sekujur tubuhnya mulai merasa panas ketika racun ular itu menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan tangisannya ketika rasa sakit itu sudah tak tertahankan lagi. Tanpa ia sadari, air matanya menetes mengenai Rasulullah yang sedang berbaring. Rasulullah pun terbangun dan berkata, Air apa ini, Abu Bakar? Ini air mata saya ya Rasul. Kenapa engkau menangis, Abu Bakar? Apakah engkau menyesal mengikuti perjalanan ini? Tentu saja tidak, wahai kekasih Allah. Saya ikhlas dan ridho mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Lantas, mengapa engkau menjatuhkan air mata? Seekor ular baru saja menggigit saya ya Rasul, dan racunnya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku. Ternyata lubang yang saya sumbat
terdapat ular yang berbisa ya Rasul. Kenapa engkau tidak bergerak? Saya takut engkau terbangun ya Rasul. Saya sanggup menahan sakit, perih, dan panasnya bisa ular ini. Tapi saya tidak bisa menahan jatuhnya air mata saya ini ya Rasul. Dengan segera Rasulullah memeriksa pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah, Rasulullah mengusap-usap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas, dan kaki Abu Bakar pun kembali pulih. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Cinta sejati muncul di dalam hati Abu Bakar. Ia rela digigit ular demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban lainnya terjadi ketika orang-orang musyrikin Quraisy terus mencari Nabi dengan menggunakan alih-alih jejak padang pasir, sampai kemudian mendekati Gua Sur, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Mulanya mereka mengira Nabi bersembunyi di tempat itu. Tapi setelah mereka melihat di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang utuh, mereka yakin gua itu tidak mungkin ada penghuninya. Aku menemukannya. Lihat kemari. Di mana? Di sini. Aku yakin bekas terompah ini adalah milik kaki Muhammad. Namun sepertinya dia tidak sendirian. Aku yakin bekas terompah yang satunya ini milik Abu Bakar. Ayo kita ikuti jejak langkah kaki ini. Pasti kita dapat menemukan mereka berdua. Sebentar, aku yakin mereka ke arah puncak. Tapi setelah ini kemana lagi? Mengapa jejaknya tiba-tiba menghilang? Mustahil mereka menghilang begitu saja. Apakah jejaknya terhapus angin? Entahlah, ini sungguh aneh. Mustahil mereka hilang begitu saja. Mungkin mereka masuk ke dalam gua itu. Tidak mungkin mereka ada di dalam. Coba lihat sarang laba-laba ini masih utuh. Jika mereka masuk ke dalam, pasti jaring laba-laba ini terputus. Subhanallah. Inilah bentuk pertolongan Allah melalui laba-laba agar Rasulullah selamat dari kejaran musuh. Sementara itu, kaum musyrikin melampiaskan kekesalan mereka dengan memukuli Ali bin Abi Thalib lalu menyeretnya ke Ka'bah. Mereka mendesak Ali agar mau mengatakan di mana posisi Rasulullah. Namun Ali tetap diam. Wahai Ali, di mana Muhammad berada? Sudah saya katakan berulang kali, kalau saya tidak mengetahuinya. Tidak mungkin kau tidak mengetahuinya. Cepat, katakan di mana Muhammad berada. Kalaupun saya tahu, tidak mungkin saya mengatakan kepada kalian. Baik, saya tahu bagaimana caranya agar kau memberitahu. Cepat, seret dan pukuli dia. Sekarang, cepat, katakan, di mana Muhammad? Saya tidak tahu. Karena ancaman kaum musyrikin tidak berhasil terhadap Ali,
Mereka lantas mendatangi orang terdekat Rasulullah. Mereka bergegas ke rumah Abu Bakar. Dengan keras mereka menggedor rumah Abu Bakar. Asma yang berada di dalam rumah terpaksa membukakan pintu dengan tangan gemetar. Di mana ayah? Aku tidak tahu di mana ayahku. Sekali lagi aku tanya, di mana ayahmu? Apakah dia sedang bersama Muhammad? Sungguh, aku benar-benar tidak tahu di mana ayahku berada sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Sudahlah Abu Hakam, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Para pembesar Quraisy melakukan sidang lanjutan. Mereka mengerahkan para pelacak jalan di semua jalur Mekah agar bisa menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Bahkan mereka akan menghadiahkan 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap dan membawanya ke hadapan kaum musyrikin. Pasukan berkuda, pejalan kaki, dan para pelacak jalan yang mengetahui perihal sayembara berlomba-lomba untuk mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Mendengar sayembara tersebut, Suraqah, salah satu kaum musyrikin, sangat tertarik. Sehingga ia berusaha keras untuk bisa menemukan Rasulullah. Hingga akhirnya ia berhasil mengejar rombongan Rasulullah dengan kudanya yang sangat cepat saat Rasul sudah keluar dari Gua Sur dan melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Wah, aku rasa itu rombongan Muhammad. Ya, benar sekali. Aku harus memacu kudaku lebih cepat. Sial. Wahai Rasul, di sana ada seseorang yang sedang mengejar kita. Tenanglah wahai sahabatku, Allah ada bersama kita. Lalu hal aneh terjadi pada kuda Suraqah. Ketika kaki kudanya ditarik dari dalam pasir, keluarlah asap tebal bak badai siang hari. Pada saat inilah Suraqah menyadari bahwa seseorang yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Pasti ada zat yang melindungi Muhammad. Lebih baik aku hentikan niat jahatku sekarang daripada aku celaka. Akhirnya Suraqah memutuskan untuk menyerah. Dia hanya bisa diam melihat rombongan Rasulullah sampai hilang dari pandangannya. Lalu ia memacu kudanya kembali ke kota Mekah. Singkat cerita, sampailah Rasulullah di kota Madinah yang disambut sukacita oleh kaum muslimin yang ada di sana.